أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita yang mana kita masih dalam pembahasan anwa'ul muamalah maliyah, al-mabhathur rabi', pembahasan yang keempat tentang jenis-jenis daripada muamalatul maliyah, dan kita sudah menjelaskan tentang jenis yang pertama, yaitu akad al-mu'awadat, akad-akad yang sifatnya profit, akad-akad yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Fadhal. Baik, fadhal. Sampai di mana kita kemarin? Poin 4. Sudah selesai? Poin 4 lagi. Poin 4. Poin ketiga sudah enggak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-mu'awadatu tafsulu bi kullin min al-gharar al-kabir fahish wa jahalati al-fahishati al-muhdiyati ila al-niza' wa la tafsulu bil gharar al-yasir wa jahalati al-yasir fihi annahu yuktafaru bi tabarru'at ma la yuktafaru fil mu'awadah. Al-khamis, la yajma'u baina iwadin wa tabarru'in li ajli al-mu'awadah wa la yajuzu an yattafiqa mukridun ma'a muqtaridin bi annahu yukriduhu alfa riyalin li fatratil muhaddadah ala an ya'idaha lahu fi nihayatil muddah duna ziyadatin lakin bisyarti an yatabarra'a al-muqtaridu bimi'ati riyalin limukridi min babil hibah wa hadhihi hibah tammat faqat li itmamil muawadah wa hadhihi hilatun wa takunu muawadah ghairu jaizatin lianna hadha tabarru'a lam yakun liyatimma law lam takun hunaka muawadatun muayyanatun yuradu tamriruha bitahayuli ala syar'i. Al-muawadatu al-mutlaqa taqtadi al-luzum fa idza in aqada al-bay'u wa faraqa al-mutabayi'ani al-majlisa lazima al-bay'u wa la yajuzu li ahadihima fasakhahu illa bi ridat tarfil akhar wa huwa ma yutlaqu alaihi al-iqalata. Baik. Cukup. Baik, ya, kita masih dalam pembahasan tentang khasais, ya, khasaisul muawadat atau takhtasul muawadatu bi'addati khasaisa wa hiya. Baik, tentang khususan yang ada pada akad muawadah, yaitu akad profit, yang mana pada pembahasan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan bahwasanya akad muawadah ya secara tabiatnya, karakteristiknya dia itu berputar atau berada di antara rugi dan keuntungan, yaitu ar-ribhu wal khasarah. Yang namanya juga muawadah profit, tujuannya untuk melakukan jual beli tersebut itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam kegiatan muamalah yang tujuannya untuk mencari keuntungan, tentunya di situ ada yang namanya untung rugi. Itu ciri daripada namanya akad muawadah. Ya, kemudian juga yang beliau mengatakan juga sifat daripada akad muawadah bahwasanya
Ya, al-mu'awadah taqtadil muqabalah wal musyahah. Dia itu dibangun di atas rasa kikir, rasa tamak, ya, rasa keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Itu dia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya itulah tabiat daripada jiwa manusia. Wa uhdiratil anfusu asyuhha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya sudah ditabiatkan bagi jiwa itu kekikiran. Baik, jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang karena akad muawadah dia landasannya, akad muawadah landasannya ini dia adalah apa? Akad muawadah landasannya dalam akad muawadah ini adalah dia dibangun di atas kekikiran, dia bangun di atas ketamakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan-ketentuan yang keras atau dawabit yang tegas di dalam akad muawadah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukum-hukum ataupun ketentuan-ketentuan, tidak boleh adanya riba di dalam akad muawadah tersebut, tidak boleh adanya gharar, tidak boleh adanya jahalah di dalam akad muawadah tersebut. Karena kenapa tidak diperbolehkan? Karena memang pada hukum asalnya dia dibangun di atas ketamakan. Tentunya kalau dibuka pintu tersebut, diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran di dalam akad muawadah tadi, yang mana asalnya dia dibangun di atas ketamakan, maka manusia akan semakin semakin tamak dalam mencari kehidupan mereka ketika melakukan akad-akad muawadah tadi. Kemudian ciri yang berikutnya tentang akad muawadah, beliau mengatakan bahwasanya al-muawadatu la tafsudu. Sudah diselesaikan belum? Itu kita sudah selesaikan itu? Sudah? Kalau Anda sudah jelaskan, Anda lanjutkan. Antum sudah paham di situ kemarin? Sudah paham enggak di situ? Paham? Baik, Anda lewati kalau begitu. Biar meringkas waktu. Baik, kemudian poin yang keempat. Al-muawadatu tafsudu bikulli minal gharari kabiril fahishi wal jahalatil fahishati al-mufdiyati ila niza'. Bahwasanya akad-akad muawadah itu akan rusak dengan adanya gharar yang besar, yang fahish, gharar yang besar, yang fahish, wal jahalatil fahishat, dan juga akan rusak dengan adanya jahala yang parah, yang besar, al-mufdiyati ila niza'. Perhatikan, kata-kata beliau di situ adalah qaidnya, al-mufdiyati ila niza', yang akan mengantarkan kepada perpecahan ataupun keributan dalam dalam suatu kegiatan transaksi. Wala tabsudu bil ghararil yasiri wal jahalatil yasirah. Dan akad muawadah itu tidak rusak hanya disebabkan karena adanya gharar yang kecil dan juga adanya jahala yang kecil. Fi hinin annahu yughtafaru fit tabarruati ma la yughtafaru fil muawadat. Bersamaan dengan itu bahwasanya diberikan kelonggaran, berikan maaf pada tabarruat, akad-akad tabarruat, apa yang tidak diberikan kepada akad-akad muawadat. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri pembeda antara atau kekhususan daripada akad muawadah, maka akad muawadah ini akan rusak apabila ada riba di dalamnya, kemudian apabila ada gharar di dalamnya, kemudian juga apabila ada apabila ada riba, ada gharar dan ada jahala, gharar ataupun jahala yang mengantarkan kepada keributan. Baik. Adapun gharar dan jahala yang yasir, yang tidak mengantarkan pada keributan, maka jahala ataupun gharar yang kecil tadi tidak mengharamkan suatu akad muawadah. Baik, berbeda dengan akad tabarruat. Akad tabarruat apabila di situ ada jahal, kemudian ada gharar, ada jahala, ada gharar, maka jahala dan gharar sama sekali tidak akan memberikan dampak kepada akad tabarruat tadi, akad-akad tabarru', akad-akad non profit tadi, walaupun jahalanya besar ataupun kecil, yang intinya jahala tidak akan merusak
Adapun gharar tidak akan merusak pada akad-akad yang sifatnya tabarruat, yaitu akad-akad yang non profit. Kemudian beliau mengatakan, ya, ciri yang berikutnya, la yujma'u baina 'iwadin wa tabarru'in li ajalil mu'awadah. Ya, tidak digabungkan antara iwad, ya, kompensasi, dan juga tabarru', ya, kebaikan, li ajalil mu'awadah, ya, karena akad mu'awadah. Maka beliau mengatakan, fala yajuzu an yuttafaqa muqridun ma'al muqtaridin. Maka tidak boleh bagi orang yang, ya, muqrid, bagi orang yang meminjamkan uang, ya, orang yang meminjamkan uang, tidak boleh bagi orang yang meminjamkan uang, ya, untuk bersepakat dengan orang yang meminjam uang, bi annahu yuqriduhu alfa riyalin, ya, untuk dia meminjamkan uang kepada orang tersebut dengan 1000 real li fatratin mahdudah, untuk jangka waktu tertentu, untuk jangka masa tertentu, ala an yu'idaha fi nihayatil muddah, dan dia akan kembalikan di akhir waktu tersebut, duna ziyadatin, tanpa adanya tambahan. Jadi gambarannya ada dua orang, si A dengan si B, ya, mereka melakukan akad utang piutang, ya, dan mereka bersepakat, ya. Maka mu'allif mengatakan tidak boleh bersepakat antara dua belah pihak ini, yang meminjamkan uang dan orang yang meminjam uang tidak boleh bersepakat ketika mereka melakukan transaksi pinjam meminjam. Tidak boleh mereka bersepakat ketika melakukan transaksi pinjam meminjam dalam jangka batas tertentu, bahwasanya saya pinjam uang antum misalkan 1000 real, kalau kita 1 juta lah, 1 juta, ya, nanti bulan depan saya bayar. Kemudian mereka sepakati bahwasanya tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan ketika pelunasan nanti, tidak ada tambahan. Tetapi, ya, di dalam kesepakatan itu ada kesepakatan tambahan yang mana mereka memiliki kesepakatan bisyartin an yatabarra al muqtaridu bi mi'ati rialin lil muqridi min babil hibah, dengan syarat orang yang meminjam uang ini nanti, ya, dia melakukan tabarru, ya, dia hibakan, ya, bahasanya hibah, saya hibakan nanti, saya tabarru, karena ingat hibah itu masuk dalam kategori akad tabarru, ya, nanti, ya, saya hibakan uang 1000 atau 100 ribu ataupun 100 real misalkan. Maka ini tidak boleh, jelasnya adalah haram. Antum tahu gambarannya? Coba bagaimana gambarannya? Siapa yang bisa jelaskan kepada saya? Ilham. Siapa yang sudah tahu gambarannya? Siapa tadi yang bilang sudah tahu? Ya. Nah, betul. Itu tidak boleh. Jadi gambarannya, ya ikhwan, yang diberikan mu'alif ini tidak boleh menggabungkan antara kompensasi dengan tabarruk. Tadi ada dua orang yang melakukan utang piutang, benar kan? Ketika mereka melakukan utang piutang, ya, mereka membuat kesepakatan dengan mengatakan, saya pinjam uangnya misalkan 1 juta, ya, dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan saya akan bayar. Ya, apabila telah tiba waktu pembayaran, saya akan lunasi 1 juta tersebut. Sudah? Itu dia isi perjanjiannya pertama. Kemudian juga dibuatkan syarat, bahwasanya syaratnya saya kasih pinjamkan antum uang juga nanti, tapi saya syaratnya antum hibakan kepada saya, misalkan saya tidak pakai uang lah, antum hibakan kepada saya misalkan, ya, antum hibakan, hadiahkan kepada saya, ataupun hibakan, terserah mau pakai bahasa apa saja, ya, antum hadiahkan saya, syaratnya saya pinjamkan antum uang, tapi syaratnya antum hadiahkan saya fas bunga ini. Itu gambaran yang saya sebutkan, yang tidak disebutkan di sini. Yang beliau sebutkan di situ hibah berupa uang. Tapi bisa dipahami situ? Antum paham juga?
Ya. Sudah paham situ? Baik. Maka ini tidak boleh. Ya, ini haram. Kenapa? Coba kita lihat. Ya. Ya, di sini beliau mengatakan, saya ulangi, ya, tidak boleh menggabungkan antara kompensasi dengan tabarruk, ya, karena untuk muawadhah, maka tidak boleh untuk seseorang bersepakat, ya, seseorang yang peminjam piutang, yang memberikan utang bersepakat dengan orang yang berutang untuk meminjamkan uang kepadanya dengan misalkan sini 1.000 real yang beliau mengatakan dalam jangka waktu tertentu, ala an yu'idahu fi nihayatil muddah, ya, nanti akan dikembalikan pada waktu pembayaran, ya, duna ziyadatin, tidak ada tambahan, itu dia. Walakin akan tetapi juga dibuatkan syarat an yatabarru al-muqtaridu, ya, orang yang meminjam tadi itu untuk dia melakukan tabarru, akad tabarru, dia membuat akad tabarru di situ. Apa itu? Untuk menghibahkan 100 real kepada orang yang meminjamkan uang tadi. Itu contoh kalau tadi yang dalam contoh kasus ini. Tapi kalau dalam contoh yang saya berikan kepada antum, misalkan anda pinjam uang kepada antum, kemudian antum mengatakan, "Toib, saya mau pinjamkan uang, tapi syaratnya apa?" Antum membuat syarat di situ. Syaratnya apa? Saya mau pinjamkan uang, tapi syaratnya antum harus apa? Misalkan hadiahkan saya, ya, vas bunga ini. Toib, maka itu haram, tidak boleh. Ya, kenapa beliau mengatakan? Coba kita lihat. Fahadzil hibah, maka itu haram, tidak boleh. Karena hibah seperti ini, hibah yang kita disebutkan tadi itu, atau hadiah, ya, perhatikan ya ikhwan, hibah, hadiah itu akad tabarruk. Ya, hibah, hadiah itu akad non profit, akad tabarruk. Maka hibah seperti ini, ya, itu tamat li itmamil muawadhah. Ya. Maka hibah yang seperti tadi ini sebenarnya dia ini dilakukan untuk menyempurnakan akad muawadhah. Paham sih kan? Sebenarnya di situ mereka apa? Ya, maka wahadhi hilatun. Sebenarnya apa yang dia lakukan tadi itu bukan akad tabarruk, yang utang piutang tadi itu, paham? Ya, itu bukan apa? Itu bukan akad utang piutang. Perhatikan. Bisa dipahami kan? Kita lanjutkan dulu sebentar, saya ulangi. Wahadhi hilatun, dan perbuatan hibah ini itu adalah hila. Apa? Manipulasi. Ya. Wa takunul muawadatu ghairu jaizatin atau ghairu jaizatin, dan muawadah di sini itu tidaklah boleh. Kenapa? Li'anna hadza tabarru'a lam takun liyutimma, ya, karena tabarru seperti ini itu tidaklah sempurna, ya, law lam takun hunaka muawadatun muayyanah, jika seandainya di sana tidak ada akad muawadah tertentu, yuradu tamriruha, yang ingin dilakukan bitahayuli ala syar'i, dengan memanipulasi terhadap syariat. Perhatikan tadi, ya, antum apa, ya, di sini beliau mengatakan pinjam, ya, misalkan di sini dia berikan contoh meminjam uang tadi, kemudian antum syaratkan apa? Disyaratkan nanti ada tabarru, antum melakukan akad tabarru, antum menghibahkan apa? Antum menghibahkan apa tadi? Misalkan vas bunga. Maka ini tidak boleh. Ini tahayul. Kalau di sini jelas tahayul ila riba. Ya, antum mengatakan, ini uang saya pinjamkan antum 1 juta, nanti kembali 1 juta. Tapi syaratnya antum harus apa? Hibahkan barang antum. Tapi ini tahayul ini. Ya, ini tahayul ila riba. Ya, ini dia apa? Manipulasi untuk bisa memakan riba. Dan ini tahayul ini, ikhwan, sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan yang mengaku syariah itu menggunakan tahayul seperti ini. Coba antum pergi lihat. Ya. Antum pergi lihat di mana? Di ini dia, apa namanya? Kalau kita mau gadaikan penggadaian, coba lihat penggadaian syariah yang mengaku penggadaian syariah, ya, itu dia di situ tahayul ila riba. Antum titip, antum pinjam uang, betul kan? Antum pinjam uang. Tapi sebelum saya jelaskan ini, antum tahu nggak akad akad penggadaian? Tahu penggadaian tak? Pertanyaan saya, ya, boleh nggak akad gadai? Menggadai boleh nggak? Boleh.
Kemudian pertanyaan berikut saya, apakah akad penggadaian itu dia akad yang berdiri sendiri ataukah akad yang nebeng kepada akad yang lain? Hah? Akad lain. Akad apa itu? Dia nebeng di mana? Pengutangan. Jadi perhatikan ya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, akad gadai, ya. Akad gadai ini dia bukan akad yang berdiri sendiri. Akad gadai dia ini adalah akad yang nebeng, ya, kepada akad utang piutang. Jadi kalau ada namanya penggadaian, sudah pasti ada di situ utang piutang. Tidak mungkin ada penggadaian tidak ada utang piutang. Ya. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau mau ditanyakan, Ustaz, bagaimana penggadaian? Ya. Maka antum harus tahu bahwasanya penggadaian itu sumbernya karena utang piutang, kasusnya utang piutang. Dan itu dibolehkan ketika antum melakukan utang piutang, ya. Melakukan utang piutang, maka boleh antum mengambil penggadaian. Untuk boleh mengambil gadai dari orang yang antum pinjamkan uang tadi, boleh. Ya. Bisa dipahami situ ya? Antum boleh. Karena kenapa? Tujuannya itu penggadaian apa? Untuk memberikan jaminan kepada kita bahwasanya si pihak peminjam ini akan dapat melunasi utangnya. Kalau dia tidak bisa melunasi utangnya, maka uang kita nanti akan diambil daripada barang tersebut sehingga boleh dijual barang nanti itu. Jadi bisa dipahami ya? Jadi akad gadai itu dia adalah akad disebabkan karena utang piutang. Tapi sekarang orang-orang yang melakukan penggadaian, ya, di penggadaian yang ada di negara kita di Indonesia, katanya di situ pasti dia pinjam uang dulu. Kalau bukan dia pinjam uang, dia beli barang secara cicil. Sudah pasti itu, tidak mungkin tidak. Ya, mustahil kalau ada saya akad gadai bahwa tidak ada namanya transaksi sebelumnya, tidak mungkin, mustahil. Ya, kecuali ada orang gila yang melakukan seperti itu. Ya, jadi saya anukan. Baik. Kemudian apa? Ya. Akhirnya nanti dia bilang kita misalkan beli barang. Kita belilah barang mobil dari penggadaian. Ya, katanya dia bilang tidak ada denda. Bisa beli, boleh nggak? Boleh nggak? Betul kan? Kita beli barang, mereka beli dulu mobil misalkan, kemudian dia jual sama kita. Ketika dia jual sama kita dengan cara cicil, dan mereka minta jaminan. Tapi jaminan ini mereka akan simpan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang mereka lakukan, ya, ketika melakukan akad tersebut, dalam kontraknya mereka mengatakan tidak ada denda keterlambatan kalau terlambat membayar cicilan. Karena denda keterlambatan itu sudah pasti riba. Ya. Tapi mereka mengatakan kalau denda keterlambatan tidak ada, tapi adanya katanya apa? Jasa titipan. Paham enggak? Jasa titipan. Coba antum tanya. Ini tahayul ini riba. Ya. Ya, bisa dipahami enggak? Antum tahu jasa titipan? Titipan mana? Titipan barang gadaian tadi, katanya itu dibayar. Kan antum dia mengatakan barang gadaian antum itu dia anukan sebagai titipan. Ini riba. Kenapa ya? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bedakan titipan dengan gadaian. Ini titipan ini juga akad yang lain. Gadaian juga akad yang lain. Kalau penggadaian itu untuk kemaslahatan antum, ya, kemaslahatan antum yang meminjamkan, yang punya hak kepada orang lain, itu kemaslahatan antum, ya, sehingga apa? Maka tidak berhak antum mengambil uang jasa daripada barang yang antum ambil tadi, ya, tidak boleh, ya, itu bukan titipan, tetapi itu gadaian. Jadi ini dia tahayul. Sekarang orang-orang itu lakukan tahayul seperti ini, ya. Jadi perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala, ini diharamkan oleh syariat kita. Kemudian beliau mengatakan lagi, yang keenam, al-muawadatu mutlaqu taqtadil luzum. Akad muawadah yang mutlak. Baik. Maksudnya akad muawadah mutlak, beliau katakan situ mutlak, bukan muqayyad. Maksudnya mutlak di sini, ya, di antara akad muawadah adalah akad jual beli. Baik. Akad apa lagi? Ijarah, akad salam, akad istisna. Baik. Ketika antum lakukan secara mutlak, maksudnya tidak ada syarat, ya, tidak ada syarat. Maksudnya dalam jual beli ya ikhwan, perhatikan. Ketika antum melakukan jual beli, misalkan antum beli barang, sudah deal, sudah laku, sudah lakukan transaksi, ya, antum sudah ambil barangnya, kemudian orangnya sudah ambil uangnya antum. Kemudian antum mengatakan, baik,
Pak, saya bawa pulang dulu ini ke rumahku, sama perlihatkan sama keluarga saya, istri saya misalkan. Kalau dia tidak setuju, bisa nggak saya batalkan nanti ini pembelian? Maksudnya bisa nggak dikembalikan uang saya, barang saya kembalikan? Tapi ini namanya apa? Ini syarat. Ya. Jadi dalam jual beli itu ada namanya apa? Khiyarul majlis, ada namanya khiyarul ru'yah, ada namanya khiyarul aib. Ya. Tapi khiyar-khiyar itulah yang nanti itu dia apa dikatakan syarat. Jadi ketika tadi antum melakukan jual beli, perhatikan ya, dengan membuat syarat tadi, antum sudah sepakati syarat ya, Pak, nanti kalau ada barangnya, kalau saya lihat ada cacatnya, boleh nggak saya kembalikan? Katanya boleh. Berarti itu khiyar apa? Khiyarul aib ya. Kalau Pak, nanti saya perlihatkan dulu kepada istriku, boleh nggak? Kalau nanti dia tidak suka, bisa nggak saya kembalikan? Kata dia, oke, silakan. Itu namanya khiyar apa? Ru'yah. Bisa dipahami ya? Jadi jual beli seperti ini bukan lagi mutlak, tapi muqayyad. Antum paham itu? Ya, jadi yang dimaksudkan di sini perhatikan, wal mu'awadatul mutlaqah, dan akad-akad mu'awadah yang sifatnya mutlak, maksudnya yang tidak ada syarat di dalamnya. Taqaddadi luzum, maka mengkonsekuensikan luzum. Apa itu luzum? Maksudnya sudah mengikat, mengkonsekuensikan mengikat. Ya, tidak boleh dibatalkan. Beliau mengatakan di sini taqaddadi luzum. Fa idzan qadal bai'u wa faraqal mutabayi'ani al-majlis lazim al-bai'. Apabila jual beli sudah terjadi, wa faraqal mutabayi'ani al-majlisa, dan dua orang yang melakukan transaksi tadi itu sudah meninggalkan tempat, ya, lazimal bai', maka jual beli itu sudah mengikat. Apa maksudnya mengikat? Ini dia. La yajuzu li ahadina fashuha. Ya, la yajuzu li ahadina fashuhu illa bi ridha tarfil akhar. Tidak boleh salah satu dari pihak tadi membatalkan jual beli kecuali dengan ridha pihak yang lainnya. Sudah? Wa huwa ma yutlaqu alaihi al-iqalah, dan itulah apa yang dikenal dalam istilah fikih al-iqalah. Ya, yang dimutlakkan nama tadi kalau ridho, ya, itu namanya al-iqalah. Antum sekarang tadi jual beli muqayyad. Antum paham kan? Saya sudah berikan gambarannya. Yang tentunya yang muqayyad itu yang ada syarat. Antum sudah sepakati syarat sebelumnya. Betul? Ya, sekarang yang tidak ada syarat, jual belinya mutlak, antum tidak membuat syarat. Misalkan ketika tadi saya beli barang ini, ya, vas bunga ini, saya tidak membuat syarat dengan antum, cuma sudah beli. Pak, berapa harganya ini? Misalkan 100.000, udah saya beli. Udah, antum langsung tinggalkan tempat. Ini yang namanya jual beli mu'awadhah mutlak, yang tidak ada syarat, yang tidak antum buat syarat tadi. Ya. Maka ketika antum sudah lakukan jual beli tadi, yang antum tidak datangkan syarat dalam jual beli tadi antum itu, ya, apakah bisa dikembalikan ataukah tidak? Ya. Kemudian setelah antum melakukan transaksi, sudah terjadi transaksi dan sudah tinggalkan tempat, maka akad jual beli itu sudah mengikat, tidak boleh dibatalkan. Misalkan, ya, saya sudah beli barang ini, kemudian saya keluar, saya pulang, sudah beli. Ya. 10 menit setelah itu saya datang kepada antum, Pak, mohon maaf saya tidak jadi beli ini. Maka apa? Jual beli yang tadi sudah dilakukan itu sudah mengikat. Ya, dia sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Sudah tidak dapat dibatalkan kecuali dengan ridha sang penjual. Begitu juga sebaliknya. Misalkan tadi sang penjual sudah jual barangnya, ternyata setelah itu dia pergi, orang saya sudah beli, dia pergi cari saya, setelah 5 menit setelah itu dia cari saya. Ya, mohon maaf saya tidak jadi jual barangnya tadi. Tidak boleh. Ya, karena dia sudah akad jual beli, akad muawadhah itu akadnya lazim. Perhatikan. Akad hukum asalnya muawadhah akadnya lazim, mengikat. Bisa dipahami ya? Jual beli, di antara itu adalah jual beli, itu hukum akad asalnya adalah lazim. Jadi istisna, kemudian apalagi ijarah, kemudian jual beli, salam, ya, maka itu semuanya adalah akad-akad yang lazim, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridha salah satu pihak yang lainnya. Kecuali saya izinkan, oke lah Pak, saya tentukan, ya, saya kembalikan barangnya. Kalau kita mau paksakan tidak boleh, ya. Ya, maka
Ya, illa biridho tarfil akhar, kecuali dengan ridho pihak lainnya, wa huwa ma yutlaqu alaihi al-iqalah, dan itulah yang dimutlakkan dalam istilah fikih adalah al-iqalah. Apa itu al-iqalah? Membatalkan tadi. Ya, kita ridho untuk membatalkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu memuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala Allahu lahu. Ya, atau kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan iqalah, membatalkan jual beli tadi secara sukarela, ya, jadi membatalkan jual beli secara sukarela, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan iqalah kepadanya. Baik. Sudah? Antum paham sampai situ? Hah? Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kemudian tsaniyan at-tabarru'at. Akad tabarru'. Baik, kita sudah selesaikan tentang apa? Karakteristik daripada sifat kekhususan daripada akad muawadah. Sekarang akad tabarru'. Non profit, tadi profit, non profit sekarang. Tabarru'at fil lughah jam'u tabarru'in wa huwa tatawwu'i min ghairi syartin. Itu dia. Tabarru' itu adalah jamak daripada tabarru'at, jamak daripada tabarru'. Apa itu tabarru'? Tatawwu'. Tatawwu' itu yaitu apa namanya? Berbuat baik. Tatawwu' itu apa? Sukarela. Ya, dia adalah sukarela. Wa tabarru' mana dia? Ya. Jadi dia itu adalah sukarela tanpa adanya syarat. Wa tabarru'a bil amri. Ya. Wa tabarru'a bil amr itu fa'alahu ghairu talabin ibadin. Dan makna tabarru'a bil amr maksudnya adalah melakukan sesuatu tanpa menuntut kompensasi. Adapun tabarru' fil istilah, adapun akad tabarru' non profit secara istilah, falam yadha al-fuqaha'u ta'rifan lahu. Para fuqaha tidak menetapkan definisi berkaitan dengan dia. Wa inna ma'arafu anwa'ahu. Mereka itu hanya mendatangkan macam-macamnya saja. Dari macamnya itu kita sudah bisa pahami tentang akad tabarru tadi. Min wasiyatin wa hiba wa waqfin. Ya, di antara akad tabarru macam-macamnya adalah wasiat. Kemudian hibah. Kemudian wakaf. Sudah? Wallazi yastantiju min majmu'i ta'rifatihim li anwa'ihi annahu. Dan yang dapat kita ambil daripada semua ya, dari semua ta'rifat ya, ta'rifat para ulama tentang jenis-jenis tadi, maksudnya dari jenis itu kita bisa datangkan ta'rif tabarru dari para ulama kita. Apa itu tabarru? Yaitu badlul mukallafi malan. Yaitu seorang mukallaf itu apa? Memberikan atau mengorbankan sejumlah harta atau manfaatan, atau juga memberikan sejumlah manfaat li ghairihi, kepada pihak lain, fil hali wal ma'al, ya, pada saat sekarang ataupun akan datang, bila iwadin, ya, tanpa adanya iwad, tanpa adanya kompensasi, tanpa adanya ganti rugi, bi qasdil birri wal ma'rufi ghaliban, ya, dengan tujuan untuk berbuat baik secara pada umum, sifat apa, pada umumnya. Tujuannya pada umumnya itu adalah untuk membantu, yaitu untuk berbuat baik. Saya perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ta'rif tabarru'at yang beliau datangkan. Baik, sudah. Ya, ini yang beliau datangkan sekarang, atau ulama kontemporer zaman sekarang yang mendatangkan definisi tabarru'at, akad tabarru'at. Kemudian beliau mengatakan wa tattafiqu tabarru'at ma'al mu'awadati, ya, tabarru'at, akad tabarru', ya, dan juga akad mu'awadah itu berkumpul fi kauniha, bersepakat pada keadaannya dia, tufidu syai'an wahid, memberikan satu faidah, wa huwa at-tamlik, yaitu dia kepemilikan. Itu dia yang seperti saya sudah jelaskan kemarin, bahwasanya akad mu'awadah dan akad tabarru'at itu punya kesamaan. Ya. Satu sisi kesamaannya dia pada satu perkara, yaitu apa? Bahwasanya dia ini adalah akad-akad kepemilikan. Maksudnya apa itu akad-akad kepemilikan? Yaitu akad-akad berpindahnya suatu kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, maksudnya contohnya sekarang misalkan barang ini, ya. Barang ini milik saya. Sekarang bagaimana caranya barang ini supaya bisa berpindah kepada antum? Ya. Maka caranya banyak.
Bisa antum lakukan apakah dengan akad muawadhah atau bisa juga akad tabarru. Kalau akad muawadhah berarti profit, berarti di situ kita sama-sama mau mencari keuntungan. Ya, kalau akadnya muawadhah, maka berarti bisa dengan cara apa? Lakukan jual beli. Ya, bisa lakukan jual beli. Barang ini tadinya milik saya akan berpindah jadi milik antum dan uang akan berpindah jadi milik saya. Atau dengan bisa juga bukan dengan akad muawadhah tapi dengan akad tabarruat. Caranya gimana supaya ini bisa antum manfaatkan atau bisa antum miliki? Caranya adalah dengan kita gunakan akad tabarru salah satunya. Misalkan saya mengatakan hadiah. Saya kasihkan antum ini hadiah. Ya, tadi milik saya sudah jadi milik antum dan saya tidak mendapatkan apa? Ini berpindah kepada antum barang ini. Bisa paham ya? Ataupun dengan hibah ataupun dengan cara yang lainnya. Fa inna uqudal muawadat tantiju tamlikal badal. Karena akad-akad muawadah itu natijahnya itu adalah kepemilikan badal. Antum tahu badal? Apa badal? Kalau akad muawadah tantiju ini dia badal. Antum ambil ini, saya ambil balik, itu badal. Apa namanya itu? Ya iwat. Ya, badal. Misalkan ini barang saya, ini barang antum. Kemudian kalau akad muawadhah kita jual beli tukar menukar ini. Berarti ini tantiji tamlikul badal. Berarti ini jadi milik antum, ini jadi milik saya. Itu dia al-badal iwat, kompensasi. Ya. Jadi tujuannya akad muawadhah itu adalah apa? Sama-sama dari dua belah pihak yang melakukan akad tadi itu untuk apa? Menguasai atau memiliki barang temannya yang lain tadi itu. Antum paham enggak? Hah? Apa? Iya, pertukaran. Memiliki pertukaran. Hah? Kenapa antum sudah lakukan jual beli masih bingung terus? Ini jual beli loh. Iya, sekarang antum pergi beli pasar, Anda tanya antum. Ini masalah sebenarnya apa? Sesuatu yang sulit menjelaskan sesuatu yang sudah terang. Ya, antum ketika pergi beli ikan, antum pergi beli ikan, betul nggak? Antum beli ikan antara dua belah pihak kan? Nggak mungkin antum beli ikan pada barangnya antum sendiri. Pasti antum ada orang di situ, benar nggak? Antum pergi beli ikan, uangnya antum yang punya uang. Itu ketika antum lakukan akad muawadhah tadi jual beli, uang ini badal namanya. Atau kompensasi iwat. Ini badal, uang itu namanya badal. Kompensasi iwat. Antum jadi miliknya siapa? Penjual ikan, betul? Benar enggak? Jangan sampai antum lagi bilang tidak. Anda selesaikan, sudah keluar kalau antum bilang tidak. Hah? Kemudian ikan itu jadi miliknya siapa? Jadi uang dengan ikan itulah badal. Nah, itu dia badal. Antum saling tukar menukar tadi, uang milik antum, ikan miliknya orang. Antum saling buku tukar, itu namanya badal. Iwat. Ini milik antum, ini milik saya buku tukar. Inilah badal. Jadi antum tidak perlu dipikirkan panjang-panjang gitu. Sudah sampai situ? Maka kemudian beliau mengatakan, ya. Mana dia? Wa qul tabarruat, perhatikan. Ya, dan akad tabarru tantiju ma tamma alaihi tabarru. Perhatikan. Adapun akad tabarru itu menghasilkan apa yang tamma alaihi tabarru. Apa yang tabarru itu sempurna. Maksudnya gimana? Kalau di tabarru ya ikhwan, tidak ada badal. Ada enggak tabarru dengan badal? Ada enggak badal? Tabarru, akad tabarru. Enggak ada kan? Jadi ini fos ini milik saya. Ya, saya kasihkan kepada antum, tapi sudah selesai. Jadi akad tabarru itu akan menghasilkan endingnya dia adalah kepemilikan apa yang kita tabarukan tadi. Ya, apa kalau dia hadiah ya udah ini antum jadi milik antum, berarti ini milik antum. Di situ tidak ada badal, tidak ada tukar menukar di situ. Ya, itu dia maksudnya. Walidha yumkinu jam'al muawadati wa tabarruati fi majmu'atin wahid yutlaqu alaihi tamlikat. Sebab itu memungkinkan untuk menggabungkan akad-akad muawadhah dan tabarru pada satu ya, fi majmu'atin wahid, pada satu kelompok.
Yaitu apa? Yutlaqu alaihi tamlikat. Dimutlakan atasnya tamlikat. Maksudnya kita kumpulkan dia masuk dalam kategori akad-akad tamlikat. Jadi akad tabarruk dan akad muawadhah itu dia terkumpul dalam satu akad yang dikenal dengan namanya uqudut tamlikat, akad-akad kepemilikan. Illa anna tabarruat ahammu minal muawadhah. Ya, hanyalah saja akad tabarruk itu lebih penting daripada akad-akad muawadhah fi nazari syari' dalam pandangan syariat. Kenapa? Ya, li'anna fiha unsur ihsanin wa khairin. Karena dalam akad tabarruk itu ada sisi kebaikan, ya, ada sisi tolong menolong. Udah itu dia. Makanya kenapa akad tabarruk itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan oleh syariat. Kenapa dia lebih diberikan kelonggaran oleh syariat? Karena dia dibangun di atas kebaikan. Dan syariat tentunya ya, lebih mengedepankan untuk satu sama lain saling membantu. Wasyari yusyajji'u alaihi, dan syariat itu memotivasi untuk melakukan kebaikan tadi. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa tatanawwa at-tabarru'ati ila iddati anwa'in, dan akad-akad tabarruk itu terbagi macamnya menjadi beberapa jenis. Wahia al-hibah, di antaranya adalah hibah. Baik. Wal wasiyah, dan juga wasiat. Wal waqfu, juga wakaf. Wal i'aratu, ya, i'arah itu pinjam benda. Ya, i'arah itu meminjam barang. Anda pinjam motornya antum, bukan pinjam uang. Ya. Pinjam barang. Ya. Pinjam motor, pinjam mobil, apalagi pinjam piring, itu namanya i'arah. Ya. Baik. Sudah? Kemudian juga wal kafalah, dan juga kafil, akad kafalah. Apa kafil? Kalau kita kafil bahasanya apa ini? Penjamin. Itu dia. Ya. Akad kafalah, saya penjaminnya antum. Ketika misalkan ada orang yang melakukan akad utang piutang. Si fulan ini biasanya mau begini. Biasanya kalau kita sekarang ya mau beli mobil atau motor secara cicil, ya biasanya di BMT ini, BMT syariah. Maka antum diminta siapa yang rekomendasikan antum, betul kan? Ya, siapa penjaminnya antum? Siapa yang memberikan antum jamin? Antum datang kepada saya, antum tidak dilayani kalau antum tidak ada datangkan kafil penjaminnya antum. Nanti ada orang yang menjamin antum baru dikasihkan, dan itu orang yang terpercaya. Misalkan, udah saya kasihkan jaminan kepada antum untuk menjamin transaksi antum yang antum gunakan tadi. Itu namanya kafalah. Itu berbuat baik, saya berbuat baik di situ. Ya. Sudah? Kemudian ma'adami ruju'i wa ghairi dzalika. Bersamaan tidak bolehnya rujuk dari situ, ya. Maksudnya ketika antum sudah lakukan wasiat dan sudah terjadi, ya, wasiat tersebut sudah antum wakaf, antum sudah diambil wakafnya, maka tidak boleh lagi antum kembali mau ambil wakafnya antum tadi. Ya, antum sudah hadiahkan orang barang, barangnya sudah diambil, kemudian antum mau kembali lagi pada pemberian antum tadi, itu tidak boleh lagi untuk kita kembali daripada barang yang kita sudah berikan kepada orang tadi. Sudah? Wa takhtassu tabarru'at bil khasa'is taliyah. Akad-akad tabarruk itu memiliki, ya, kekhususan sebagaimana berikut ini. Pertama, idza kanatil muawadah taqumu ala asasi tasjih, apabila akad muawadah itu dia dibangun di atas tashih, kekikiran, kebakhilan, ya, maka berbanding terbalik dengan tabarruat, dia itu taqumu ala asasi musamahah. Akad-akad tabarruk itu dibangun di atas kelapangan dada. Ya, kalau tadi itu kesempitan dada. Ya. Ini keikhlasan, dibangun di atas kebaikan. Walidzalika, sebab itulah, karena pondasinya berbeda, sumbernya berbeda, ya kawan. Perhatikan lagi, ana ingatkan kepada antum. Ya, ana ingatkan kepada antum. Antum harus pahami, ya, akad tabarruat dengan akad muawadhah, karena banyak orang yang salah memberikan hukum pada suatu kasus muamalah kontemporer karena tidak bisa membedakan dua akad ini. Akad tabarruat dibawakan, datangkan dalil-dalil akad
Akad-akad muawadah ini kesalahan fatal. Saya katakan, saya tegaskan sama antum, kalau ada terjadi lagi kesalahan pada antum berarti parah sekali, antum yang lebih parah lagi. Ya, Anda sudah tegas berkali-kali Anda ingatkan kepada antum dalam majelis-majelis. Ya. Maka beliau mengatakan apa? Ya, walidzalika najidu syari'ata tukhaffifu min ad-dawabit wal quyud al-khassati biha. Sebab itulah karena dia ya sumbernya itu tujuannya untuk berbuat baik, tujuannya itu dibangun di atas kebaikan, ya ihsan, maka syariat itu memberikan kelonggaran kepadanya. Ya, memberikan kelonggaran berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dawabit-dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, wal quyudul khassa, dan pengikat-pengikat yang khusus baginya. Ya, berbeda tadi dengan akad muawadah. Kemudian beliau mengatakan, idza kanatil muawadah, perhatikan, apabila akad muawadah tafsudu bi kullin minal ghararil kabiri wal jahalah. Apabila akad-akad muawadah itu bisa rusak dengan adanya gharar yang besar dan juga jahalah yang fahish, yang parah, fa inna tabarruat, perhatikan ini, fa inna tabarruati la tafsudu bihima. Maka akad-akad tabarruat itu tidak bisa apa? Tidak bisa rusak dengan akad apa? Akad dengan adanya gharar yang fahish ataupun gharar ataupun jahalah yang fahish. Contohnya misalkan begini. Ya. Sekarang begini, ya. Ada burung, antum punya burung. Ya. Misalkan atau kuda yang liar, kuda ya, atau burung lah saya ambilkan. Burung mahalnya harga ya. Harga mahalnya. Harganya mahal sampai 10 juta. Kemudian dia terbang. Antum mengatakan saya jual, sama teman antum berkata saya jual burung itu. Boleh apa tidak? Haram. Burung terbang antum tidak boleh jual. Bisa dipahami kan? Tidak boleh dijual. Kenapa? Haram dijual, tidak boleh dilakukan jual beli seperti tadi itu. Kenapa dia? Alasannya apa? Itu gharar, di situ gharar, ya. Tidak mungkin, bagaimana antum sudah jual barang, belum tentu antum bisa dapat lagi itu barang. Itu burung sudah terbang kok. Tapi ketika saya mengatakan kepada antum, ketika ada burung saya terbang, tahu ya, maka burung itu saya hadiahkan kepada antum. Boleh, tidak jadi salah. Ternyata burungnya datang sebentar, gitu kan? Misalkan tadi burungnya terbang, kemudian saya mengatakan burung itu saya jual sama antum, maka gharar, jahalah di sini tidak boleh, haram melakukan jual beli seperti itu. Dan setelah setengah jam, ya, datang burungnya, maka tetap jual beli tadi itu haram, tidak boleh antum lakukan. Jadi kalau mau jual beli lagi itu burung, nanti ketika sudah antum tangkap. Tapi ketika tadi dia terbang, ketika terbang baru saya mengatakan kepada antum, saya hadiahkan burung itu kepada antum. Maka apa? Maka boleh. Pas dia datang, antum tinggal ambil saja burung tadi. Tidak perlu lagi membuat akad baru. Sudah? Kemudian lagi beliau mengatakan, ya, mana dia? Li'anna yukhtafaru fi tabarru'ati ma la yukhtafaru fil muawadat. Karena sesungguhnya tidaklah dimaafkan, ya, pada akad-akad tabarru'ah apa yang tidak dimaafkan dalam akad-akad muawadah. Kemudian idza kanat al-muawadatu tatimmu biduni qabd al-i'wadain. Jika seandainya akad muawadah, ya, jikalau akad muawadah itu dia dapat sempurna tanpa perlu mengambil atau menggenggam salah satu barang. Anda perhatikan ya, Iwan, ya. Di situ beliau mengatakan iwadah ini. Apa maksudnya iwadah ini di situ? Kalau iwadah ini, kalau dalam jual beli, mana iwadah ini di situ? Uang dengan barang, itu dia. Kalau dalam apa? Kalau dalam sewa menyewa, mana iwadah ini di situ? Uang dengan manfaat. Baik. Sudah? Beliau mengatakan, ya, akad muawadah itu bisa sempurna tanpa perlu mengambil salah satu, tanpa perlu mengambil dua iwat tadi. Ya. Maka beliau mengatakan fa inna tabarru'at la tatimu illa bil qabdi.
Maka akad tabarruat itu tidaklah sempurna akadnya kecuali dengan sudah mengambil daripada akad atau iwat barangnya tadi. Maksudnya begini, Ikhwan. Ya. Akad muawadhah, saya mengatakan kepada antum, saya pergi kepada antum, ya. Saya mau beli vas bunganya antum, berapa harganya? 100.000. Bukan, saya ambil ya. Saya ambil vas bunganya antum. Baik, nanti uangnya besok saya bayarkan. Baik. Di sini pertanyaan saya, iwadahnya di sini sudah antum enggak? Ya. Iwadnya di sini antum sudah apa namanya? Hah? Di sini sudah lazim enggak jual beli sini? Baik, tadinya kan antum belum mengambil salah satu daripada iwad tadi, betul kan? Nah, sudah lazim. Ya. Jadi dia itu tidak perlu antum sudah mengambil, pokoknya salah satunya saja sudah, ya. Saya beli barangnya antum, harganya 100.000, udah saya ambil, uangnya belum antum ambil. Baik? Bisa dipahami? Hah? Bukan cash, cicil. Kan itu dia. Kan kalau cicil kan baru, kalau kontan kan sudah diserahkan semuanya, cicil. Paham enggak? Ya, jadi ketika tadi saya sudah melakukan jual beli kepada antum, walaupun antum belum ambil uang saya, baik ya, maka itu sudah mengikat, tidak bisa dibatalkan. Baik, saya sudah ambil barangnya antum belum ambil uang saya, maka itu sudah mengikat, tidak bisa dibatalkan. Bisa dipahami? Tidak bisa antum batalkan lagi karena sudah mengikat. Berbeda dengan akad tabarru. Maka beliau mengatakan fa inna tabarru'at la tatimmu illa bil qabdi. Maka akad-akad tabarru'at itu tidak sempurna akadnya kecuali dengan sudah antum mengambil. Contohnya begini, saya mengatakan kepada antum, ya, saya mengatakan kepada antum, di rumah saya ada HP, ana hadiahkan kepada antum, bisa? Rumah ada HP, saya hadiahkan kepada antum. Oh iya, oke, saya mau. Udah, antum belum ambil HP-nya. Kemudian sampai di rumah berubah pikiranku, saya tidak mau kasihkan antum. Maka bagaimana? Ya, dosa enggak saya? Tidak. Karena kenapa? Karena antum dalam akad tabarru itu syaratnya sempurna akad tabarru itu kalau antum sudah pegang, sudah ambil. Bisa dipahami enggak? Misalkan saya mengatakan pada antum, ini saya hadiahkan antum ini vas bunga. Antum sudah ambil, tak. Berarti kalau sudah diambil baru sempurna akad tabarru tadi. Kalau belum antum pegang barangnya, antum ambil barangnya, belum diserahkan barangnya, maka masih bisa dibatalkan. Dia bukan akan yang lazim, mengikat. Jadi kalau ya antum pernah di PHP, gitu kan? Di PHP maksudnya udah nanti ada di rumah itu ada handphone saya kasihkan kepada antum. Tapi antum belum datang-datang, ya udah antum jangan salahkan orangnya. Makanya kalau ada orang yang janjikan antum kejar cepat. Ya. Karena kalau belum diserahkan, maka dibatalkan, tidak ada dosa baginya. Ya. Namanya orang berbuat baik, bisa dibatalkan toh kebaikan yang dia mau lakukan tadi. Baik? Ya, bisa paham ya? Kemudian beliau mengatakan apa? Wa ala hadzal asli, berdasarkan kaidah ini, yu'tabar taslimil ain, maka ya, dianggap penyerahan barang fil hibah, pada hibah, wal i'arah, juga pada apa? I'arah, peminjaman barang, atau al-ida, yaitu penitipan barang, unsur mutammiman, itu merupakan unsur penyempurna di inqadil akad, untuk kesempurnaan akad tabarru. La mujarrad tanfidza lahu, bukan cuma sekedar apa? Cuma sekedar pembicaraan saja, ya. Pelaksanaan apa? Tanfidz, ya, akad tadi itu. Ya, apa? Iya. Sudah, walidzalika yutlaqu 'alaiha, sebab itulah dimutlakan terhadap akad-akad tabarru itu dikenal dengan namanya uqudul ainiyah, akad-akad ainiyah. Tapi akad tabarru itu juga dikenal dengan namanya uqudul ainiyah. Kenapa? Li'annahu la tatimmu 'aqduha illa bi taslimil ain. Karena akad tabarru itu tidak sempurna dia kecuali sudah diserahkan barangnya. Walaysa bimujarradi suduril ijabi wal qabul, bukan cuma sekedar munculnya ijab dan qabul itu tadi. Ijab dan qabul nanti ya saya hadiahkan kepada antum handphone misalkan. Antum mengatakan iya. Itu kan sudah ijab dan qabul. Betul kan? Sudah ijab dan qabul. Maka kalau baru ijab dan qabul, maka tidak apa namanya? Belum sempurna akadnya tadi. Ya. Kapan itu sempurna? Kalau sudah diserahkan barangnya. Maksudnya
Sempurna di sini maksudnya sudah lazim. Tadinya itu tidak lazim antum serahkan barang. Tapi kalau sudah diserahkan barangnya, maka berarti sudah lazim mengikat, tidak boleh lagi antum batalkan. Kalau tadi sudah boleh antum sebelum baru sekadar bicara, belum serahkan barangnya masih boleh dibatalkan. Sudah? Qala Az-Zarkhasi al-qabdu fi babil hibah. Ini apa namanya? Qabd. Apa artinya qabd itu? Ya, serah terima gitu kan. Penyerahan di dalam bab hibah itu syartun. Itu adalah syarat liwuqu'il milki ala wajhi la yajuzu isqatuhu bihalin. Ya, itu adalah syarat untuk terjadinya kepemilikan ala wajhin la yajuzu isqatuhu bihalin. Baik. Ya, yang sudah mengikat maksudnya. Ya, ala wajhin, dari sudut pandang yang tidak boleh lagi dibatalkan dengan apapun. Itu dia. Ai annal milka lil mutabarri la yatahaqqaqu illa bil qabdi lil mutabarra'u lahu. Adapun maksudnya bahwasanya kepemilikan bagi orang yang diberikan tidak terrealisasi kecuali setelah penyerahan. Baik. Kemudian berikutnya at-tabarru la yujibu dhamanan 'alal mutabarri walil mutabarri lahu. Dan akad tabarru itu tidak ada ganti rugi. Ya. Bisa dipahami enggak? Ya, misalkan begini, saya mengatakan saya mau ada HP di rumah saya mau hadiahkan kepada antum. Baik? Sudah? Ya, antum oke, taib iya. Ternyata sampai di rumah HP itu tak jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di jalan. Ya. Kemudian hilang. Taib, tidak ada ganti rugi antum atau rusak. Dan bisa dipahami enggak? Ya, maka tidak ada ganti rugi. Berbeda kan jika tadi antum menjual barang, misalkan. Tapi kita lakukan akad transaksi jual beli. Antum mengatakan, "Oh, di rumah ada HP saya, begini spesifikasinya." Kemudian saya sudah serahkan uangnya kepada antum. Ternyata pas mau diambil barangnya hilang. Antum harus doman, harus ganti rugi. Atau rusak, maka antum harus ganti rugi. Tapi kalau mutabar tadi, antum sudah mengatakan pada handphone saya, kemudian jatuh ataupun dia rusak, maka udah antum mengatakan antum, ya, datang orang yang ambil handphonenya tadi yang dikasihkan, baru antum mengatakan antum sudah rusakkan, ya, ganti rugi dong. Tidak ada, karena kenapa? Ini dia punyanya orang, dia berbuat baik. Ya. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini, ya. Itu dia berkaitan dengan masalah akad tabarruk. Allah. Tidak ya. Iya, beliau mendatangkan tarikh bil qasdil khair yani ghaliban, ya. Bisa jadi ada orang yang mungkin dia, makanya kita mau dibilangkan bisa jadi dia terpaksa. Gitu kan? Tidak enakan. Paham enggak? Enggak, bukan gitu. Bukan itu. Kalau itu nanti jatuhnya nanti jual beli ketika disyaratkan tadi. Maksudnya dia di sini kan dia untuk berbuat baik. Bisa jadi ada orang yang melakukan itu kan terpaksa. Nah, tetap dikatakan apakah dia bukan tabarruk? Misalkan ada orang tidak enakan tuh, ada dia dipakai tuh. Maksudnya sebenarnya dia tidak mau kasih pinjam barangnya, motornya. Ada yang pinjam motornya, ada yang mau pinjam motornya, tapi sebenarnya dia tidak mau kasih pinjam. Hanya mungkin karena tidak enakan sama orang tersebut. Ya udahlah, pakai aja. Nah, dia tetap tabarruk walaupun dia bukan untuk berbuat baik, bukan mau tolong orang ini tadi kan. Ya, jadi dia tetap, makanya kan dikatakan ghaliban, tidak secara serta-merta gitu kan. Nah, seperti contohnya orang pinjam uang, dia tidak mau pinjam hanya karena tidak enakan. Ya, dia tidak enakan atau karena mungkin orang tuanya yang suruh misalkan, ya, orang tuanya yang datang pinjamkan. Akhirnya ya udahlah, dia kasihkan saja. Tapi sebenarnya dia tidak mau kasih. Tetap itu dia katakan tabarruk. Baik. Iya. Iya. Kecuali ada syarat tadi. Nah, kalau ketika tidak ada syarat, tiba-tiba kita kembalikan ke si pembeli, saya bilang
boleh, tapi setengah dari harga. Nah, kalau dia setuju, betul, boleh. Iya, jadi misalkan tadi tidak ada syarat ya, sudah terjadi jual beli, dan tidak ada syarat-syarat yang dikedepankan ketika akad, kemudian sudah terjadi jual beli, maka tidak boleh lagi dibatalkan. Tidak boleh dia batalkan. Ya, jangan dia paksa. Ternyata pembeli datang kepada penjual dengan, mohon maaf saya mau kembalikan ini barang, saya tidak pakai gitu kan, saya tidak jadi sama pakai. Maka bagi penjual punya hak untuk menolaknya. Mohon maaf sudah dibeli, saya tidak bisa lagi jangan dipaksa. Kalau dia tidak paksa, baru kemudian penjual mengatakan, bisa saya mau gitu kan, saya mau dikembalikan tapi potong harga, dan dia setuju, maka boleh, ya, maka dia boleh. Nah, terjadi itu berarti jual beli kembali lagi, ya. Baik. Terkadang di kampung-kampung itu pemilik kebun bilang kadang sudah memberikan kepada masyarakat silahkan ambil hasilnya, tapi pas ada pergantian dia jual beli sama orang lain, kemudian ada hasil dari kebunnya, masyarakat sini mau ambil tiba-tiba dilarang atau bagaimana, itu asalnya kembali ke mana? Tidak boleh lagi, karena itu sudah berpindah kepemilikan. Jadi ketika sudah berpindah kepemilikan barang, maka yang lalu itu sudah tidak berlaku lagi. Kembali lagi kepada peraturan yang baru yang dibuat oleh pemilik barang, pemilik kebun yang baru tadi. Tadi sudah, ya. Terkait berakhirnya syarat. Ya, jual beli tadi yang diadukan. Mau tuh. Kan terkadang kita dikasih tahu ini handphone asli, tidak pernah dibongkar. Pas tiba-tiba dia sudah buat akad, kapan tidak asli dapat boleh dikembalikan. Tapi berjalan 1 tahun, kemudian merusak handphonenya, dibawa di tukang servisnya bilang, oh ini sudah tidak asli semua, sudah diubah. Ini bagaimana statusnya, bisa kita kembalikan? Ya, sekarang kalau dianukan, maksudnya sekarang ketika berarti dia bukan penipuan dia. Ya. Iya, dia jadi penipuan. Jadi tidak boleh seperti begitu. Haram bagi dia itu anukan. Dan ketika diketahui, maka antum punya hak untuk mengembalikan. Kalau memang penipuan, itu jadinya kasusnya dia penipuan. Kasusnya dia penipuan. Kalau memang dia kasus penipuan, tapi kan ada orang juga yang beli dari pihak lain, dia tidak tahu. Misalkan gitu kan, dan dia mengatakan dia itu asli. Maka tentunya syarat itu harus jelas berapa hari gitu. Maksudnya kan itulah namanya apa kalau kita beli barang itu biasanya asuransi apa namanya? Garansi. Garansi itulah syarat itu. Ya. Syarat itu. Kalau garansi selama 1 tahun, berarti selama 1 tahun itu antum boleh mengklaim. Ya. Kalau ada kerusakan, maka garansi 1 tahun, maka antum boleh klaim. Tapi kita cukup subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.